Halo semuanya, selamat datang di podcast pembelajaran seru bareng biologi. Perkenalkan, nama saya Luciano Fidini dari program studi pendidikan biologi. Hari ini kita akan ngobrol santai tetapi sangat bermanfaat untuk kita semua. Materinya tentang perbedaan media pembelajaran dan alat peraga. Nah, pernah tidak kamu bertanya mengapa kadang guru mengajar menggunakan video, kadang menggunakan alat tiruan seperti model jantung? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Di sini saya tidak sendirian, saya dengan teman-teman saya. Maka waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Maria Estiranda Nahak dengan NPM 33230033. Saya Marta dari Dina Benu dengan NPM 33230108. Dan saya Bernardina Seukberia dengan NPM 33230015. Dan saya Aquilina Abuk dengan NPM 33230014. Dan saya Fransila Claudia Taliabani dengan NPM 33230046. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Pertanyaan pertama, sebenarnya media pembelajaran itu apa? Baik, media pembelajaran itu adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan dalam proses pembelajaran. Kalau begitu, fungsi dari media pembelajaran itu apa? Bagi teman-teman yang saya ketahui, fungsi dari media pembelajaran itu untuk menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran, membantu siswa untuk mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran. Yang berikut itu menghilangkan kebosanan siswa dalam proses pembelajaran. Keren sekali kalau begitu. Nah, kalau begitu, manfaat media pembelajaran itu apa saja? Yang saya ketahui ada beberapa manfaat dalam media pembelajaran, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman, yang kedua, meningkatkan motivasi, yang ketiga, meningkatkan retensi, yang keempat, meningkatkan keterampilan, dan yang kelima, meningkatkan efisiensi. Media pembelajaran itu kan banyak jenisnya. Apakah bisa kasih contoh? Ada enam jenis contoh media pembelajaran. Nah, yang pertama itu media cetak, itu contohnya buku teks. Dan yang kedua itu media elektronik, contohnya smartphone. Dan yang ketiga itu media digital, itu contohnya seperti video pembelajaran. Dan yang keempat itu media audiovisual, itu seperti video animasi. Dan yang kelima itu media interaktif, itu contohnya seperti simulasi. Dan yang terakhir itu media lingkungan, itu contohnya seperti lingkungan alam, perpustakaan, dan laboratorium. Menarik. Tapi kadang saya bingung, apa perbedaan antara media pembelajaran dan alat peraga? Baik, perbedaan media pembelajaran dan alat peraga. Yang pertama, media pembelajaran adalah segala bentuk alat dan bahan yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Sedangkan alat peraga sebagai alat visual yang digunakan untuk memperjelas konsep atau materi pembelajaran. Kalau begitu, apa tujuan penggunaan dari alat peraga? Tujuan dari penggunaan alat peraga yaitu meningkatkan pemahaman siswa, memberikan pengalaman langsung dalam belajar, terus memperjelaskan materi pelajaran siswa, mengembangkan pemikiran teratur siswa, dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah teman-teman bisa kasih contoh jenis-jenis alat peraga yang sering digunakan dalam pembelajaran biologi? Baik teman-teman, di sini jenis alat peraga yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran itu alat peraga sel bakteri. Nah, di sini alat peraga ini bisa membantu siswa untuk lebih memahami materi yang kita bahas tentang sel bakteri. Nah, di situ siswa bisa lebih mengetahui
struktur dari sel bakteri itu. Seru banget ya pembahasan kita hari ini. Jadi kesimpulannya, media pembelajaran itu alat bantu untuk belajar, sedangkan alat peraga itu bagian dari media yang sifatnya nyata dan memperagakan konsep tertentu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi guru biologi yang ada di luar sana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau berbagi. Sama-sama. Sama-sama.